Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar sliding door dan window. Jadi teman-teman pasti sudah sering dengar ya sebenarnya jenis-jenis jendela. Jadi kali ini akan saya membahas lebih dalam ya, lebih komplit tentang sliding window dan juga sliding door. Apa saja kelebihan dan kekurangannya, kenapa perlu ada pintu sliding dan jendela sliding. Mari kita lihat video kali ini. Pada edisi kali ini saya akan membahas lebih jauh, lebih detail ya dunia seputar pintu sliding dan jendela sliding. Kenapa kok ada model ini ya, sliding ya? Jadi kita tahu bahwa jendela sliding dan pintu sliding itu diciptakan adalah tujuannya untuk hemat space ya. Jadi kita tahu sliding itu sistem yang sangat bagus untuk tempat-tempat yang memang mau mempersiapkan, mau memfungsikan ruangan di depannya maupun di belakangnya. Jadi kita tahu umumnya jendela konvensional pada umumnya adalah swing ya. Misalnya pintu kamar atau pintu kamar mandi atau jendela, kebanyakan dulu itu semuanya swing. Tapi swing kelemahannya kita tahu bahwa ketika kita membuka keluar, maka ruangan yang di luar ini termakan. Space ruangan yang ada itu akan kemakan karena perlu tempat untuk membuka ya. Kenapa jendela sliding ini diciptakan ya? Karena alasan-alasan tersebut. Banyak rumah-rumah yang memang ukurannya lebih kecil, ukurannya terbatas, membutuhkan model jendela dan pintu jenis ini. Jadi di belakang saya ini teman-teman bisa lihat ada satu pintu besar sliding ya. Jadi selain fungsinya adalah untuk menghemat space, baik itu di sisi luarnya ataupun sisi dalamnya, jadi ini tergantung bukaannya ya. Jadi kalau memang bukaan keluar, maka space ke depan akan terbuang, nggak bisa dipakai itu. Ya misalnya kita punya pintu ya, punya pintu kamar misalnya. Saya mau ada lemari di dalamnya. Tapi karena pintunya bukaannya misalnya 1 meter, maka space 1 meter ini terbuang sia-sia, tidak bisa digunakan apa-apa. Lain halnya ketika kita menggunakan pintu sliding. Karena pintu sliding tidak membutuhkan space untuk bukaan ya. Jadi dia sangat menghemat space sekali ya untuk ke dalam maupun keluarnya. Nah ini contoh ya. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini saya menggunakan pintu sliding ya, berukuran besar. Sehingga tidak ada space terbuang. Jadi misalnya di sebelah sini saya mau tempatkan kursi, bisa nggak? Bisa sekali, karena tidak ada space yang akan ketabrak pintu. Jadi space benar-benar luar dan dalamnya itu benar-benar maksimal bisa kita gunakan sepenuhnya, 100% bisa kita gunakan. Misalnya kita mau taruh lemari di sini, bisa nggak? Bisa sekali. Mau taruh kursi, meja, bisa nggak? Bisa sekali. Karena apa? Tidak ada ruangan yang termakan untuk ketabrak dengan pintu atau jendela slidingnya kita. Memang jendela sliding ini punya kelemahan juga ya. Kelemahannya apa? Bisa teman-teman lihat bahwa ukuran sebesar ini maksimal terbuka itu paling besar adalah 50%. 50% dari ukuran ruangannya ya. Jadi misalnya ruangan ini lebarnya adalah 2,40 meter, pin satu daun itu 1,20 meter, maka maksimal ruangan yang bisa dibuka adalah memang 50%. Ini contoh saya buka ke arah sana, maka ini yang bisa terbuka adalah setengahnya ya, setengah dari ukuran lubang bukaan. Ya, tadi 2,40 meter, berarti satu bukaan ini 1,20 meter ya, tingginya bisa full. Ya, selain fungsional dari penghematan space karena sliding ini, pengudaraan untuk udara untuk angin masuk, baik itu pintu maupun jendela, itu memang maksimal 50%. Sama seperti bukaannya. Tapi apakah itu sudah bagus? Jauh lebih bagus daripada jungkit ya. Kalau teman-teman tahu ada jendela selain swing yang bukaannya full 100%, jungkit itu juga ada, bukaan yang cukup favorit juga teman-teman. Tapi jungkit itu kalahnya apa? Kalahnya sama airflow-nya. Airflow-nya itu nggak bisa selebar dan sebesar sliding. Jadi buat teman-teman yang memang ingin menghemat space ya di berbagai macam sudut rumah Anda, baik itu penggunaan pintu maupun jendela, mulailah berpikirlah menggunakan jenis sliding ini. Karena tadi space misalnya seperti di apartemen atau rumah-rumah memang di perkotaan yang space-nya tidak banyak, sliding ini ya, penggunaan pintu dan jendela sliding ini sangat-sangat fungsional, sangat-sangat efisien. Karena apa? Menghemat space sangat banyak sekali di ruangan kita. Kalau rumah-rumah yang mungkin ukurannya lebih besar, penggunaan sliding perlu nggak sih Kak? Perlu juga, biasa untuk estetika, untuk walaupun rumah besar ya, hampir 200 meter persegi, tapi kenapa saya masih gunakan sliding? Karena kesimpulannya, saya nggak mau teras saya terganggu karena pintu bukaan. Karena teras saya akan buat lewat orang. Kalau saya ada pintunya besar segini, otomatis terasnya akan terganggu. Oh iya. Jadi baiknya pakai sliding nggak? Betul. Jadi buat ruangan-ruangan yang memang
flow-nya itu terlewati, ya baiknya menggunakan sliding. Karena apa? Luar dan dalam itu bisa digunakan 100% tanpa terganggu. Sedangkan untuk sliding, untuk jenis lain ya misalnya swing ataupun jungkit, ya jendela itu otomatis akan mengganggu flow, akan mengganggu orang lewat. Ya, jadi buat teman-teman mulailah menggunakan jenis ini. Untuk space-space ya misalnya ada lagi sering ya digunakan untuk mungkin kamar mandi ya. Kamar mandi kita tahu nggak semua kamar mandi ukurannya besar. Flow-nya di kamar mandi kadang-kadang terganggu karena pintu swingnya ya. Kita tahu kalau kamar mandi sekarang kan ada basah kering. Paling umum di hotel-hotel, di tempat-tempat umum bukanya pintu adalah swing ya, ke dalam ataupun keluar. Kalau space-nya cukup, buka ke dalam memungkinkan. Tapi kalau dibuka ke dalam misalnya space-nya kecil, waduh mengganggu juga. Buka keluar mengganggu juga. Jadi baiknya sliding ini digunakan. Jadi buat teman-teman nanti akan saya kasih foto-foto juga berbagai macam jendela ataupun pintu sliding di berbagai macam tempat, jadi teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat gambar-gambar dan contoh-contoh space di mana sliding window dan sliding door ini sangat membantu pengaturan space kita, sehingga semuanya flow space tidak akan terbuang, akan bisa digunakan dengan maksimal. Flow rumahnya kita juga akan enak, tidak akan terganggu, dan juga pengudaraan, pencahayaan juga tidak akan terganggu. Karena dari ini kita tahu bahannya bisa macam-macam ya. Dari yang pintu solid sampai yang pintu kaca seperti ini teman-teman bisa gunakan. Ya, jadi lihat satu space ini ya. Saya dulunya ini adalah dinding tembok full. Saya menghendaki flow-nya ini bisa terbuka secara bergantian. Kalau sliding ya, kita bisa buka ke kanan maupun ke kiri. Teman-teman bisa lihat. Saya juga buat bukaannya tinggi ya, sekitar 2,5 meter ya. Jadi ruangan ini sangat terbantu sekali dengan adanya pintu sliding ini. Udaranya masuknya banyak, sinarnya masuknya banyak. Karena space ini depan dan dalam saya mau fungsikan, karena ini buat dining room nantinya, buat meja makan. Maka kalau saya ada bukan pintu besar, mungkin nggak mungkin di sini. Jadi sangat cocok ruangan-ruangan seperti ini kita menggunakan pintu sliding. Sisi depan teras kita bisa gunakan dengan lalu lalang tanpa ada gangguan. Sisi dalam pun kita bisa gunakan dengan maksimal. Jadi memang cocok sekali ya menggunakan sliding. Jadi kapan dan di mana pintu sliding ini digunakan memang harus kita lihat dari desain rumahnya, dari flow activity di rumah tersebut, di bangunan tersebut. Kapan kita perlu sliding, kapan tidak perlu sliding akan dibahas. Memang harus lihat dari keseluruhan desainnya, desain bangunan, flow activity, dan juga interiornya. Nah, ini saya sekarang berada di ruangan kamar di mana volumenya medium, sehingga saya memang menggunakan jendela sliding ya. Jendela sliding berukuran big size seperti ini. Ya, tadi mungkin teman-teman sudah lihat pintu sliding berukuran big size, sekarang jendela sliding berukuran big size. Kenapa ada jendela sliding seperti ini? Ya, karena kita tahu tadi alasan sliding adalah kenapa? Ruangan dalam saya mau gunakan nggak? Jawabannya adalah iya. Ruangan luar saya mau gunakan nggak? Saya jawabannya iya. Jadi saya putuskan menggunakan sliding. Karena kalau pintu swing ya kita tahu di luar itu adalah teras, lasar untuk jalan activity orang. Kalau saya pintu swing, terasnya akan terganggu. Kalau swingnya diubah ke dalam, ruangan dalam akan terganggu. Ya, apalagi space-nya ruangan ini nggak terlalu besar. Jadi seperti ini saya mau gunakan untuk apa? Saya bisa gunakan untuk lemari, saya bisa gunakan untuk kursi, saya bisa gunakan untuk tempat lewat orang. Ya, bayangkan aja misalnya kalau pintu swingnya jangan keluar deh, kalau gitu swingnya ke dalam aja. Mengganggu nggak kalau swing bukaannya ke sini? Mengganggu dong, ya karena orang lewat akan terganggu. Jadi memang saya putuskan paling cocok untuk tempat yang memang luar dan dalam itu akan dipakai adalah jenis sliding. Ya, teman-teman bisa lihat ya ketika kita buka full ya, itu 50% terbuka. Ya, dari full ini 2 meter kali 2,5 meter, ini 1 meter bisa terbuka full. Jadi air flow-nya itu 50% terbuka. Cukup nggak? Sangat cukup. Untuk ruangan ukuran seperti ini, air flow-nya untuk ruangan ini sangat-sangat masif, hampir sebesar pintu, lebih besar malah dari pintu masuknya. Jadi saya sangat terbantu karena model ini tidak mengganggu dalam dan luar ruangan ya. Air flow-nya bagus, cahaya juga bagus ya. Ini saya tutup, saya menggunakan kaca ya dengan profil. Jadi memang secara estetika, secara fungsi itu sangat indah untuk pintu sliding. Jadi buat teman-teman boleh mulai mencoba jenis sliding ini. Seperti itu.
Oke, seperti itu teman-teman ya, semoga konten kali ini berguna buat teman-teman tentang pintu dan jendela sliding ya. Jadi kapan kita harus pakai sliding, kapan kita harus pakai swing, teman-teman bisa tahu. Yang penting yang dititik beratkan apa? Area situ, kalian mau fungsikan nggak ruangan depan dan dalamnya? Kalau jawabannya iya, cocok pakai sliding. Tapi kalau jawabannya oh enggak pak, ruangan saya depan nggak dipakai apa-apa, berarti nggak sliding juga masih bisa pakai swing atau pakai jungkit. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam nanti mendesain ruangan, mendesain interior atau mendesain bangunannya kalian, bisa sedikit membantu info yang saya berikan ini. Oke, terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.